Ya, haleluya, puji Tuhan. Kita jumpa lagi kali ini dalam program pelayanan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kali ini saya akan membagikan renungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang keempat. Di sana ada sebuah pernyataan Daud pada ayat yang keempat. Daud berkata begini, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Nah, saya yakin penggalan statement pernyataan dari Raja Daud ini bukan sebuah pernyataan yang sembarang saja untuk diucapkan. Tapi ini lahir dari sebuah keadaan hidup yang berserah kepada Tuhan. Saudara perhatikan ya, pernyataan Daud ini. Di kata pertama Daud katakan sekalipun ya. Saya berusaha mencoba memahami apa maksud yang terkandung, bagaimana keadaan hati, keadaan batin yang terkandung dari pernyataan atau dari kata sekalipun ya. Saya memahaminya begini saudara, bahwa kata sekalipun ini menjadi sebuah kata yang istimewa untuk diucapkan dan direnungkan ya saat kehidupan berada dalam masa-masa pergumulan. Nah, saya yakin ini yang terjadi dalam kehidupan Daud dengan mengungkapkan kata sekalipun. Nabi Habakuk pernah mengungkapkannya dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Di sana Habakuk pernah menyatakan seperti ini ya, "Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku." Habakuk punya ungkapan yang sama, yaitu Habakuk memulai dengan sebuah kata sekalipun. Nah, kata ini mewakili sebenarnya keadaan batin, keadaan hati seseorang. Bahwa di balik kata sekalipun ini sebenarnya menyatakan sebuah keadaan hati, menyatakan sebuah semangat yang luar biasa. Yang pertama saya memberikan catatan begini ya. Kata sekalipun ini adalah kata yang menyatakan yang pertama, yaitu sebuah pendirian dan prinsip. Ya. Daud bilang sekalipun dia harus melewati lembah kekelaman, sekalipun harus berjalan dalam lembah kekelaman, Daud katakan, "Aku tidak takut bahaya." Kemudian Habakuk bilang, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Tapi Habakuk tetap berkata bahwa aku akan bersorak-sorak. Jadi yang pertama ini menyatakan sebuah pendirian dan prinsip. Kemudian yang kedua menyatakan sebuah komitmen yang artinya bahwa Daud terikat dengan janji Tuhan. Demikian Habakuk menyatakan komitmennya kepada Tuhan dengan kata sekalipun. Bahwa dia yakin Tuhanlah pemeliharanya. Karena janji Allah bahwa dia akan memelihara setiap orang yang percaya kepadanya. Yang kedua ya itu. Kemudian yang ketiga, kata sekalipun ini menyatakan sebuah tanggung jawab. Yang artinya Daud kemudian Habakuk dengan mengungkapkan kata sekalipun ini
mereka sedang menyatakan sebuah tanggung jawab, yaitu menerima segala konsekuensi hidup. Mereka bertanggung jawab atas segala kesulitan hidup yang ada. Mereka tidak akan pernah kecewa. Mereka tidak akan pernah mundur dan goyah dengan mengungkapkan kata sekalipun ini. Jadi lewat renungan pada kali ini, saya mengingatkan kita semua bahwa sebagai anak-anak Tuhan, orang yang bergantung pada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, sama seperti Daud dan Habakuk. Ungkapkan ini saat engkau menghadapi lembah kekelaman, saat engkau sedang mengalami badai kehidupan, seperti Habakuk. Katakan, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, Habakuk bilang, aku tetap bersorak-sorai. Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Daud bilang, aku tidak takut bahaya. Saya yakin kita memiliki semangat seperti Daud, semangat seperti Habakuk, yaitu sekalipun kita ada dalam masalah hidup, tapi kita tidak takut karena Tuhan beserta dengan kita. Puji Tuhan, demikianlah renungan kali ini yang saya bisa dapat bagikan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.